Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Turn Me On Damn It. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Fjell. Ødevei med traktor. Baksida av Film ungdomshuset. dimulai dengan memperlihatkan kota kecil di Norwegia. Dumme sauer. Kota ini Velkommen til terletak Skandinavia. di tengah hutan, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan di tempat ini. Di kota tersebut, hidup seorang gadis bernama Alma. Remaja tersebut memiliki hasrat seksual yang sangat tinggi. Alma sering menelepon hotline layanan telepon seks untuk memuaskan dirinya. Tiba-tiba, Alma mendengar suara kedatangan ibunya dan ia segera mengenakan pakaiannya. Alma akhirnya duduk sambil berpura-pura belajar. Hva gjør telefonen på gulvet? Setelah kejadian itu, Alma pergi berjalan-jalan dengan anjingnya. Kemudian, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Arthur. Arthur adalah remaja yang sangat populer di sekolahnya. Alma diam-diam naksir kepada Arthur, dan Alma sering membayangkan tentang pria tersebut. Alma membayangkan Arthur mengendap ke kamarnya di malam hari. Kemudian, keduanya berhubungan intim hingga tertidur di sana. Namun, hal tersebut hanya imajinasi dari Alma saja. Arthur bahkan tidak kompak dengan Alma karena ia tidak begitu populer di sekolah. Lalu, diperlihatkan dua orang sahabat Alma yang bernama Ingrid dan Sarah. Kedua sahabat Alma ini adalah kakak beradik. Kom an. Perfekt. Du har noe til. Jeg skal kjøpe øl i dag. Og så klarte jeg å glemme å legge meg tegne. Mereka bertiga suka melanggar aturan dan mereka juga selalu pulang bersama. Beberapa hari kemudian akan diadakan pesta di mana Arthur akan menghadirinya. Alma membeli baju baru untuk pergi ke pesta itu. Ia juga mulai membayangkan bahwa ia akan bermesraan bersama Arthur di pesta tersebut. Arthur ser på meg. Han sier vi hører sammen. Så tar han hånda mi og holder den i sin. Alma kemudian pergi ke pesta bersama sahabatnya. Og jeg skal synge solo. Di pesta itu, Arthur melirik Alma berulang kali dan Alma mengira bahwa Arthur naksir kepadanya. Alma kemudian mengambil bir dan pergi keluar untuk menikmati minumannya. Kemudian, Arthur datang menghampirinya dan tanpa diduga, Arthur mengeluarkan ularnya dan mengarahkannya ke pakaian Alma. Alma sangat menikmati hal tersebut dan setelah itu, ia pergi ke kamar mandi sambil bermasturbasi. Hvorfor smiler du sånn? Ketika Alma keluar, ia langsung menceritakan perlakuan Arthur kepada sahabatnya. Så stinker. Ingrid ternyata diam-diam jatuh cinta pada Arthur dan ia sama sekali tidak menyukai hal tersebut. Smekken og tok ut pikken. Så stjern. Ingrid mengatakan bahwa Alma pasti bermimpi dan berbohong. Takk skal du ha. Saat Arthur mendatangi mereka, Ingrid menanyakan kebenaran dari cerita Alma. Takk skal du ha, mann. Ternyata, Arthur menyangkal hal tersebut, dan karena ia adalah anak laki-laki yang populer, sahabat Alma lebih mempercayai Arthur, dan mereka menganggap Alma sebagai pembohong. Keesokan paginya, Ingrid mendatangi Alma di rumahnya. Di sana, Ingrid mulai menggoda Alma sambil mengoleskan lip glossnya, dan mereka berdua mulai bermesraan. Hallo? Alle vet hva du sa. Ternyata, Alma kembali berimajinasi, dan Ingrid hanya menyaksikan Alma melamun di sana. Ingrid marah, dan ia segera pergi dari rumah Alma. Keesokan harinya, Alma pergi ke sekolah, dan ia menyadari bahwa gosip tentang dirinya sudah menyebar. Para murid mengetahui bahwa Alma telah berbohong tentang kejadian bersama Arthur. Meskipun Alma merasa dirinya benar,
Namun tidak ada murid yang percaya kepadanya dan semua murid justru mengejek gadis itu. Alma bahkan mulai dijauhi oleh kedua sahabatnya. Hal tersebut membuat Alma lebih sering menyendiri di sekolah. Secara perlahan, Alma mulai merasakan depresi dan ia mulai menggunakan narkoba untuk menenangkan dirinya. Suatu hari, saat pulang dari sekolah, Alma turun dari bus. Saat sedang berjalan, ia melihat Arthur menyusulnya turun dari bus. Arthur menyesal dan memberitahu bahwa ia sangat menyukai Alma. Setelah itu, mereka pergi ke rumah Alma dan di sana mereka berdua menjadi semakin akrab. Namun sayangnya, hal tersebut lagi-lagi hanyalah imajinasi dari Alma. Ternyata, ia berjalan pulang sendirian. Beberapa hari kemudian, ada acara musik di sekolah Alma, di mana Alma tidak diundang. Alma hanya bisa menonton diam-diam dari jendela. Alma mencoba mengobrol dengan temannya di sekolah, namun tidak ada yang mau berbicara dengannya. Sarah hanya bisa memperhatikan sahabatnya itu dari jauh. Sarah memiliki kepribadian yang cukup aneh. Ia sering menulis surat kepada para tahanan yang akan dihukum mati. Sarah mencoba menulis kisah Alma di sebuah surat yang akan dikirimkan kepada seorang terpidana mati. Ketika ia akan mengirim surat itu, Sarah didatangi oleh seorang anak laki-laki bernama Kajartan. Kajartan sudah lama menyukai Sarah, namun Sarah tidak pernah tertarik untuk berhubungan dengan laki-laki. Beberapa hari kemudian, Ibu Alma menyadari tagihan telepon yang membengkak. Ibu Alma bertanya kepada Alma tentang tagihan hotline telepon seksual. Akhirnya, Alma memberitahu ibunya bahwa ia sering menghubungi hotline tersebut. Ibunya sangat marah, sehingga akhirnya Alma mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab untuk membayar tagihan telepon tersebut. Setelah itu, Sarah datang menemui Alma. Sarah mengatakan kepadanya bahwa ia akan tetap menjadi sahabat Alma, namun mereka harus berpura-pura tidak berbicara di sekolah. Hal tersebut untuk menjaga perasaan kakaknya Ingrid. Keesokan harinya, Alma mulai bekerja sebagai kasir di toko untuk membayar tagihan telepon yang membengkak. Alma mulai berimajinasi sedang bermesraan dengan si pemilik toko. Hello. Och så råkar CBn upp i fantasien. Kan du så feiler meg? Alma mencoba menemui Arthur dan memintanya untuk mengakui perbuatannya di depan semua orang. Arthur menolak permintaan itu dan Alma pergi dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya, Kajartan membacakan sebuah puisi kepada Sarah. Mendengar puisi itu, Sarah mulai jatuh cinta kepada Kajartan. Sementara itu di toko, pemilik toko mulai bersikap dingin kepada Alma. Alma mengira bahwa Ingrid pasti telah menceritakan semuanya. Karena Ingrid adalah putri dari pemilik toko tersebut. Saat sedang membersihkan toko, Alma memperhatikan pajangan majalah dewasa dan ia terlihat mulai tertarik. Sarah datang mengunjungi Alma dan ia mengaku telah menyukai Kajartan. Alma membuang majalah dewasa itu ke tempat sampah dan ia pergi berjalan-jalan dengan Sarah. Keesokan paginya, pemilik toko menemukan majalah dewasa di tempat sampah. Ia kemudian menelepon Ibu Alma dan memberitahu bahwa Alma telah mencoba untuk mencuri majalah jualannya. Ibunya mengungkapkan bahwa Alma sedang memiliki masalah mental. Ibu Alma berusaha agar pemilik toko tidak memecat Alma dari pekerjaannya. Ibunya langsung memarahinya.
Keesokan harinya, Sarah bertemu Alma di kamar mandi sekolah dan mengatakan bahwa ia harus membuat Arthur mengakui perbuatannya di depan semua orang. Jag tror tiden är moden för att du tar en prat med Arthur. Kanske du kan få livet ditt tillbaka. Mendengar hal itu, Alma menjadi termotivasi. Suatu hari, Ingrid mengobrol dengan Sarah dan ia sudah mengetahui bahwa Sarah menemui Alma diam-diam. Sarah akhirnya mengakui bahwa ia merasa Alma tidak bersalah dan ia juga berharap Arthur memang berbohong. Sarah juga mengatakan bahwa sekarang ia akan mulai berteman dengan Alma di depan umum. Sementara itu, Alma kembali menelepon hotline seks, namun kali ini ia tidak ingin melakukan telepon seks, melainkan mencoba untuk curhat. Er det ikke noen du kan snakke med? Jag är inte helt. Men da er det bare én ting som funker. Setelah itu, Alma mulai minum alkohol hingga ia mabuk. Kemudian, ia melihat ibunya membawa kekasihnya. Ibunya memberitahu kepada kekasihnya itu bahwa Alma memiliki gangguan mental. Mendengar hal itu, Alma merasa sangat kecewa dan ia pergi meninggalkan rumah dengan marah. Alma mendatangi rumah Arthur dan di sana ia mengatakan agar Arthur mengakui perbuatannya di malam itu. Awalnya Arthur menolak, namun akhirnya ia mengaku bahwa ia berbohong karena ia tidak menyukai Alma dan ia juga sudah punya pacar. Sorry. Itulah penyebab Arthur tidak akan pernah mengakui perbuatannya kepada teman sekolah. Karena Arthur takut, citranya rusak di depan teman-temannya. Mendengar hal itu, Alma merasa semakin terpuruk dan ia pergi dari sana sambil menangis. Setelah itu, Alma kabur dari rumah dan ia pergi menuju ke kota. Alma pergi ke kosan kakak perempuan Sarah yang bernama Maria. Maria sedang sibuk dan ia akan berbicara dengan Alma di malam hari. Sementara itu, ibu Alma mulai khawatir kepada putrinya. Hei, Magda. Ia mencoba bertanya kepada tetangganya tentang Alma. Tenk å insinuere at jeg driver og spionerer. Så du har ikke sett Alma? Omtrent klokka 8 i går så kom Alma ut på trappa. Cirka 2 timer senere, klokka 10:30, så jeg henne i passasjersetet på en... Jo, Alma har jo vært så mye alene her. Tetangga mengatakan bahwa ia telah melihat Alma pergi dengan bus ke arah kota. Ternyata, tetangga Alma yang misterius itu merupakan seorang indigo dan ia mengetahui setiap detail masalah yang terjadi kepada Alma. Sementara itu pada malam hari, Alma memberitahu Maria dan teman-temannya tentang semua kesialan yang dialaminya. Maria dan teman-temannya merasa iba dan mereka mencoba memotivasi Alma. Mereka semua berpesta agar Alma bisa melupakan semua masalahnya. Di malam harinya, Maria mendapat telepon dari ibu Alma dan di sini ibunya lega setelah mengetahui Alma baik-baik saja. Keesokan harinya, ibu Alma membawa pulang putrinya dari kota. Sekarang, keadaan Alma mulai membaik, bahkan ibunya berencana membawa Alma untuk pergi liburan ke Paris. Ibunya sekarang lebih memperhatikan Alma, dan hal itu membuat Alma mulai melupakan masalahnya. Pada malam harinya, Arthur datang untuk menemui Alma di rumahnya. Hei. Det var ikke sant det jeg sa forrige dagen. Ja. Jeg tror jeg er forelsket i deg. Vi er så mulig. Arthur akhirnya mengakui bahwa sebenarnya ia sangat menyukai Alma. Det var ikke sant Namun, det jeg sa forrige dagen. ia takut untuk mengungkapkan di sekolah Jeg tror jeg er forelsket. karena bisa merusak Vi er så reputasinya. mulig. Vi er like. Mendengar hal itu, Alma merasa biasa saja karena sekarang ia sudah tidak peduli kepada Arthur. Keesokan harinya, Alma pergi ke sekolah bersama Sarah. Dan di sekolah, Ingrid juga mulai berbicara dengan Alma. Saat Alma melihat sekolah, Arthur telah memasang spanduk besar yang bertuliskan bahwa ia mencolek Alma dengan ularnya. Arthur akhirnya mengakui kesalahannya di hadapan para pelajar sekolah, dan Alma sangat senang melihat hal tersebut.
Alma akhirnya memaafkan Arthur, dan di malam harinya, mereka makan malam di rumah Alma. Kedua remaja itu akhirnya mulai berkencan. Mamma, kan Arthur overnatte? Nei. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu tanggapan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.